Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang menganalisis klausa dalam teks ilmiah. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu menganalisis. Menganalisis berasal dari kata dasar analisis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa atau karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Atau kita dapat menggunakan kata yang lebih mudah, menganalisis dapat diartikan mencari. Jadi maksudnya adalah kita diminta untuk mencari sesuatu dari hal yang ingin kita cari. Selanjutnya, apa itu klausa? Sesuai dengan penjelasan yang telah kita pelajari sebelumnya, klausa adalah inti kalimat yang biasanya terdiri dari subjek dan predikat, akan tetapi belum mempunyai intonasi akhir berupa intonasi tanya, perintah, maupun berita, atau ketika ditulis belum mempunyai tanda baca berupa tanda baca titik, tanda baca tanya, maupun tanda baca seru. Selanjutnya, sesuai dengan hal yang telah kita pelajari sebelumnya, klausa memiliki beberapa jenis. Ada 11 jenis klausa, mulai dari klausa lengkap, klausa tidak lengkap, klausa bebas, klausa terikat, klausa negatif, klausa positif, klausa nomina, klausa verba, klausa adjektiva, klausa nomina, dan klausa preposisional. Selanjutnya, apa itu teks ilmiah? Ini materi baru dari hal yang kita akan pelajari. Teks ilmiah dapat diartikan karangan yang tidak berdasarkan rekaan atau khayalan, tetapi berisi hal-hal yang berupa informasi faktual atau kenyataan atau berdasarkan pengamatan pengarang. Jadi secara umum, teks ilmiah dapat diartikan teks yang berisi informasi pengetahuan yang sifatnya faktual. Apa itu faktual? Faktual adalah nyata, alias benar-benar terjadi. Selanjutnya, jenis-jenis teks ilmiah. Teks ilmiah dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah artikel hasil penelitian. Maksudnya adalah artikel yang berisi hasil sebuah penelitian yang biasanya untuk menstimulasi penelitian lain sehingga menghasilkan penelitian baru. Merupakan pengertian dari artikel hasil penelitian. Yang kedua adalah teks resensi. Teks resensi dapat diartikan karangan yang berisi penilaian berupa kelebihan atau kekurangan dari suatu buku. Di sini fokusnya pada buku. Tetapi sebenarnya resensi di sini lebih secara umum semua karya bisa diresensi, ya. Yang ketiga adalah teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi tentang pengetahuan yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk kepada khalayak umum yang mendengarkan. Yang keempat adalah teks opini. Teks opini yaitu teks yang berisi pendapat atau pandangan seseorang terhadap peristiwa tertentu yang bersifat faktual dan sedang hangat diperbicarakan. Teks opini biasanya terdapat di surat kabar. Yang kelima, teks editorial. Sama halnya dengan teks opini, yaitu sama-sama teks yang berisi pendapat
atau pandangan terhadap peristiwa tertentu yang bersifat faktual dan sedang hangat diperbicarakan. Hanya saja editorial di sini bukan dibuat seseorang, tapi dibuat oleh beberapa orang alias tim, yaitu dari tim redaksi surat kabar tersebut. Ya. Nomor 6, teks iklan, yaitu teks yang berisi pesan yang disampaikan dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu produk kepada audiens dengan platform media tertentu seperti media visual, media audio, maupun media audiovisual gitu ya. Dan yang terakhir adalah teks tips atau biasa kita kenal teks prosedur, yaitu semacam karangan yang berisi langkah-langkah atau bocoran untuk mempermudah sesuatu. Jadi, dapat disimpulkan untuk jenis-jenis teks ilmiah ada 7. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menganalisis. Pada kesempatan kali ini ada 6 langkah. Langkah pertama adalah siswa kalian harus berkonsentrasi dan fokus melakukan analisis. Langkah kedua adalah selektif dalam menyimak teks ilmiah. Artinya, mencari atau menemukan klausa dalam teks tersebut. Langkah yang ketiga, menandai bagian-bagian teks yang mengandung klausa. Langkah berikutnya, langkah keempat, mendata hasil analisis ke dalam catatan disesuaikan dengan alasan. Langkah kelima, menyusun hasil analisis dengan baik. Dan yang terakhir, langkah keenam adalah mengungkapkan dan melaporkan hasil analisis klausa dari teks ilmiah, baik secara lisan maupun secara tertulis. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.